Selamat malam, ketemu lagi dengan kami dari tim PAMI. Ya, perkenalkan mungkin dari sini siapa ini? Saya Daniel. Dani. Kurang. Ya, ini mungkin udah kenal, Hendra Ngok. Saya Andrew. Dan ini rekan saya Agus ya. Kebenaran yang mempunyai rumah ini, Agus tuh almarhum papanya itu dulunya Taipa. Suhu ya, suhu ya. Ya, Suhu ya. Jadi begini, kita kesini tuh ingin tahu bahwa Agus itu mewariskan atau tidak, gitu. Mewariskan kebudayaannya atau tidak gitu kan, Agusnya. Nah, mungkin ceritakan dulu bentar ya, Gus. Ya. Gimana riwayatnya yang? Jadi sebelum ini ayah saya tuh almarhum gitu. Dia memang suka ngobatin orang seperti itu. Dari sejak dulu dia sebelum datang ke sini ke Pulau Jawa, dia dulu tinggal di Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di daerah Mempawah tepatnya. Papa saya itu punya kakak. Jadi kalau di Kalimantan itu terkenalnya 3 adik beradik. Gitu. Sampailah di Pulau Jawa, dan itu pun mendapat kemampuan itu bukan dari hasil dia belajar, bukan. Tapi dia mempunyai guru spiritual. Dari situ istilahnya kemampuan itu didapat gitu. Seperti itu. Jadi ada yang membimbing tapi nggak kasat mata gitu ya? Ya, salah satunya itu datuk yang ada di Gunung Datuk itu. Jadi itu datuk itu yang ngajarin. Gitu. Seperti itu. Ayah saya itu dulu sempat sakit keras setelah ke Pulau Jawa, sakit keras. Dia tuh sama sekali udah ke dokter apapun nggak bisa gitu. Ditangani secara medis gitu ya? Betul, ditangani secara medis itu tidak bisa. Tapi suatu malam, satu hari, ya, beliau mimpi ya, ada datuk itu yang datang. Dia terbang masuk dalam mimpinya, tapi setengah sadar. Dia setengah bangun atau setengah enggak, dia juga nggak tahu gitu. Dalam keadaan tidak sadar gitu. Nah, dia kasih satu obat yang dia minum, akhirnya dia sembuh. Nah, datangnya kan di awal kedatangan pertama seperti itu, dia ngasih obat, akhirnya sembuh. Kedatangan kedua dia mengajarkan ilmu bela diri Kuntau khas Kalimantan Barat seperti itu. Dan untuk ketiga kalinya untuk pengobatan untuk orang lain. Dan semenjak itu ayah saya punya satu kelebihan Kebiasaan. Jadi untuk istilahnya membantu orang lain juga gitu. Seperti itu sih. Jadi gimana? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Bentar ya. Ini boleh bisa di-shoot ya, boleh nggak? Bentar. Ya kan, mungkin altar mau di-shoot dulu dikit. Dan buat impresi di sini juga ada altarnya ya. Mungkin kamera bisa shoot dulu dikit altarnya mungkin. Nah, ini altarnya. Oh, itu pedang apa, Gus? Nah, jadi sebelum cerita satu-satu, jadi saya ceritain dulu makna dari altar ini apa. Ya. Tulisan di atas itu artinya Sanciau Cusi. Jadi 3 kebudayaan menjadi satu. Yang pertama, Lagi ngobrol kesini. Yang pertama itu kebudayaan dari Cina sana. Ya. Yang kedua adalah kebudayaan dari lokal, dari kita, dari Indonesia sendiri. Yang ketiga itu dari Timur Tengah. Jadi 3 benua Muslim. kayaknya. Tiga negara ya, tiga budaya lah, boleh bilang budaya berbeda ya. Betul. Jadi satu di sini gitu. Tujuannya satu, ya. Istilahnya Tuhannya tetap satu. Tujuannya satu, istilahnya membantu orang yang
dilakukan gitu, seperti itu. Jadi maknanya seperti itu gitu. Berbagi kasih gitu ya, Ya, berbuat baik gitu ya. iya. Mungkin coba nggak sama adanya taruh diri apa benar udah ngumpul dewanya mungkin ya, dewa ya, kita bisa Ya, dewa ada juga. apa Nggak mungkin tahu juga saya juga. Bentar ya. Coba aja ngobrol dulu kok, bentar. ya. Sok ya cerita lagi deh ya, cerita lagi. Ya. Jadi kegiatannya apa aja selama ini? Selama ini Hah? kan kalau sebelum ayah saya meninggal, Ya. ya kegiatannya seperti itu, dan itu pun istilahnya kalau ada orang yang datang baru gitu, kita nggak istilahnya sengaja open untuk istilahnya Umum. atau Buka gimana. praktek gitu ya ibaratnya ya. Tapi itu orangnya datang sendiri apa gitu, seperti itu. Jadi seluruh Indonesia gitu, seperti itu. Jadi setelah ya, saya meninggal ya kita sebagai anak-anaknya, keluarganya juga kan belum tahu gitu caranya untuk istilahnya, cuman kita tahu gitu ini tuh altar ini tuh apa. Oh iya. Ya, karena pernah diceritain seperti itu. Tapi kalau untuk secara kayak misalnya mengobati atau apa, itu kan dari ayah saya ya. Iya. Ayah saya tuh 2 tahun lah baru meninggalnya, sekitar 2 tahun. Jadi untuk ini selanjutnya juga penerusnya juga mungkin nggak tahu ayah tuh pengennya ke siapa kan, atau Nah. udah tahu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, gitu buat rekan-rekan semua. Jadi kita pun ingin tahu benar nggak, atau mungkin ini Agus sebagai anak laki-laki paling besar ya, Ya betul. apa benar dia yang harus meneruskan atau siapa gitu Gus ya? Benar Ya. kan gitu kan? Ya. Ya itu kan yang Betul. kita pengen cari, itu pengen tahu itu sebenarnya. Ya. Area ayahnya sakit apa? Sakit. Sakit. Ya komunikasi punya diabetes sama terakhir kan sebenarnya diabetes dan jantung ya. Tapi secara medis jantungnya itu masih oke. Nah, diabetesnya juga masih terkontrol, tapi dia di paru-parunya yang kurang mengembang, jadi kurang bisa membuang bekas oksigennya kan, CO2. Ya, residunya ya. Nah itu nggak bisa gitu. Ada yang inget nggak pesan ayahnya dulu gimana? Sebelum waktu masih sakit atau gimana? Sebenarnya sih pesan apa-apa sih enggak ya, cuman terakhir sebelum ayah saya meninggal, beliau udah keadaan sakit, tapi dia berdiri di sini, dia sembahyang. Nah setelah sembahyang dia hampir jatuh ke belakang, saya tahan di belakang, dipegang. Nah begitu dipegang saya bawa duduk, ditanya kenapa, enggak, cuman bilang gitu. Ada sumuk. Kurus. Yang sering nari di sini siapa nih? Waduh saya kurang tahu. Kalau lagi ritual, Lagi ritual nggak ada. dia berarti cuma fokus begitu ya? Jadi ritualnya sebetulnya dari ayah saya itu, kalau ini tuh ada yang masuk, nah itu yang istilahnya ngobati atau apanya itu yang masuknya itu. Tadi ada siapa? Dari itu yang dari Kalimantan siapa? Datuk. Iya. Nah, Datuk. yang maksudnya itu datuk atau dewa kan gitu kan? Nah Dia berbahasanya apa gitu? Nah, bisa Jadi- ceritakan gitu. yang masuknya itu berbagai macam gitu. Oh. Jadi tergantung orang yang istilahnya yang datang. Kebutuhannya apa gitu ya. Di sini kan ada juga yang istilahnya masuk 8 dewa, dari 8 itu salah satunya. Jadi ada masing-masing namanya apa aja. Nah saya juga kurang hafal itu Iya, namanya iya. apa aja. Nah terus ada yang lokalnya itu yang istilahnya yang dari Kalimantan itu yang aslinya itu ada datuk. Nah datuk sendiri itu bicaranya bahasanya istilahnya bahasa Indonesia, karena kan orang sini ya, lokal seperti itu. Gitu. Yang Oh, itu yang kalau- berdayak gitu. Kalau ritualnya jadi gimana? Ya. Ritual biasa sujud gitu. Nah, awalnya sembahyang dulu minta izin apakah istilahnya mau hadir atau enggak gitu. Nah di situ
setelah mau hadir, nah nanti jadi terjadi kayak pembersihan di badan otomatis. Bapak saya itu jadi hanya berdiri di sini, terus itu kan ada kursinya ya. Dia tuh apa seperti ngeluarin yang ada di dalamnya, muntah apa segala keluar. Setelah keluar, dia duduk seperti apa? Seperti tidak sadar gitu, seperti orang tidur lah, tapi dalam keadaan duduk. Nanti baru masuk. Nah yang masuk itu datuk atau pakung itu yang biasa kita sebut itu yang istilahnya yang mengobatinya. Mengobatinya duduk atau sambil berdiri atau gimana? Kalau yang pernah saya lihat itu tergantung, dia kadang berdiri, kadang duduk, itu tergantung dari ininya. Gitu. Kau nggak pernah jalan-jalan gini? Kalau jalan-jalan sih nggak, dia duduk. Kalau nggak berdiri, kalau berdiri ya kalau mau kan ada di situ kayak seperti stempel ya. Nah, itu kalau dia bikin fu atau apa ya disebutnya? Kalau isim lah kayak isim lagi gitu ya mungkin di situ. Nah dia baru berdiri. Bahkan yang saya pernah lihat itu dia potong lidahnya sendiri. Lidahnya sendiri yang dipakai tulis. Nah itu ditempelin lagi lidahnya. Itu yang lihat juga yang sini, terus kita juga semua keluarga melihat juga. Itu dilepasin, begitu sudah beresnya itu nggak ada bekas sama sekali, udah nempel sempurna gitu. Ini ada nggak tahu ritual atau gimana ya, dia pakai pedang terus ada air di bawah pakai kayak wadah gitu, pedang celupin ke air. Nah itu ada jadi metode-metode tertentu untuk pengobatan yang seperti itu gitu. Jadi tergantung untuk apa atau misalnya ada serangan gaib atau gimana yang harus diprotek ya seperti itu. Dan konon katanya juga taruhannya juga nyawa juga gitu, seperti itu. Kalau terakhir saya lihat mah ritualnya itu Iya. yang dilakuin. Oke teman-teman, masih penasaran sama cerita selanjutnya? Jangan lupa di like, subscribe, comment, share juga di Fahmi Channel Mistis ya. Yuk kita ikutin. Ya mungkin ini menarik ya. Ini menarik tentang hal di kita tiga negara ya, tiga kebudayaan di satu ini menarik sekali. Mungkin mau cerita tentang sedikit altarnya. Mungkin kan tadi bilang tuh ada apa? Altar itu ada maknanya ini kan gitu ya. Ya betul. Mungkin gimana? Mau ditunjuk aja sambil berdiri mungkin dari ini gitu. Iya, Bisa? Ya, mungkin silakan. Gus. Mungkin ini ntar sementara ini Hendra Ngok juga ngecek dulu sama Daniel mungkin. Kita ini dulu sambil nunggu. Nah, untuk ini kan kita lihat kiri kanan ada kopiah ya. Ada kopiah dan juga ada tasbih juga. Ini mewakili istilahnya lokal atau mewakili kebudayaan dari Timur Tengah ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi yang sudah berbaur sama Indonesia, jadi kan pakainya peci seperti itu. Nah kalau untuk lokal lagi yang dari Kalimantan itu ini ada fotonya mungkin agak kehalang ya, kehalang. Nah ini leluhur Dayak. Oh leluhur Dayak gitu. Itu ada gambarnya persis. Nah itu. Dan kalau untuk yang lainnya sih, nah itu adalah dewa-dewa dan patung Buddha. Gitu seperti itu. Ya. Kalau ini apa nih? Maaf Gus, ini nih. Ini nih. Ini sangat menarik sekali nih. Ini adalah stempel-stempel. Jadi stempel-stempel ini adalah tanda untuk pengunci dari istilahnya apa ya namanya itu? Fu itu. Kayak ajimah lagi isim ya, mantra gitu ya. Mantra ya. Jadi ini pengunci-penguncinya dan fungsinya untuk apa itu kan ada fungsinya sendiri seperti itu. Ya. Dan ini juga ada seruling juga.
yang memang kalau yang masuknya di kita di tanah Jawa Barat ya mungkin semua sudah kenal ya seruling ini. Iya. Dan ini pun dipakai juga seperti itu. Satu jadi 9 semua total tuh. Minta penerus, tapi kayaknya mau tadi udah aku tanya teh mau. Kayaknya bisa nih kalau mau dimasukin. Nah, maksud saya juga gitu, dia kesini tuh pengen tahu dia tuh apa benar penerus atau bukan gitu kan, atau dia pengennya ke siapa gitu kan gitu bisnya. Kayaknya bisa karena ini sebentar lagi jadi nih, sebentar lagi nih badannya udah mau jadi ya. Kerasa nggak kok? Hah? Kerasa apa kan? Anu ya Dia udah kalau mau bisa masukin aja. Tinggal bongkar mah. Bebas aku mah kayaknya, cuma kayaknya bisa karena benar ada yang datang benar yang datang 9. soalnya nih kan kalau yang datangnya panggilnya datuk mah kita bisa komunikasi. Kalau yang datangnya yang pakungnya itu yang kita nggak bisa komunikasi itu. Gak ngerti bahasanya. Biasanya suka ada yang ngedampingin di sebelahnya tuh gitu. Ya kalau enggak minta Ada datuknya pinjam. dulu atau gimana supaya bisa, atau bisa nggak umpama dari 9 itu untuk diwakili sama datuk gitu Kayaknya bapaknya bisa masuk, ya udah itu kan lebih bisa mungkin tapi kamu Nah kurang tahu ya. nah makanya kita masukin dulu. Udah belum beres weh. Jadi ada yang belum beres weh. Ada yang ngeganjel ya, kayaknya ada yang ngeganjel soalnya mungkin gini, ini altar itu nggak ada yang ngurus gitu istilahnya, nggak ada yang benar-benar mengurusi altar ini, mungkin itu dia meninggalkan juga tidak tenang gitu Gus. Tapi yang anehnya kemarin gini, jadi ada nggak tahu maknanya apa. Kemarin yang udah ngomong ya kemarin teh. Udah ngomong pas begitu pulang masuk ke rumah pagi-pagi si mama teh kan ada di sini berdiri. Nah si Ria teh di kamar tiba-tiba teh skip hilang, tapi kata orang rumah ya istilahnya ada yang masuk. Masukan. Kan di awal teh waktu itu kan ada sembahyang di sini, biasa sembahyang lalu si orang ada itu kerasa nggak enak. Waktu itu kerja masih di luar, masih nge-grab, udah pengen pulang aja udah nggak kuat badan teh nggak tahu. Pagi-pagi kamu pagi-pagi pulang sampai sini pas lagi sembahyang bisa, pas lagi sembahyang tiba-tiba teh kayak ada yang gitu teh, ada kayak mau diomongin tapi nggak bisa keluar gitu. Itu pertama karena mungkin ada kunci-kuncian yang belum dibuka mungkin ya, jadi dia nggak bisa sinkron, bisa itu yang pertama. Mm-mm. Kedua kali sama, tapi dalam 1 tahun kan ada 2 kali sembahyang leluhur. Yang kedua yang datang bukan yang istilahnya ini. Boleh diambilin dulu nggak pedangnya? Oh iya boleh. Kalau ini mah pedang kakaknya yang ini. Tapi kalau makan kerasa merah. Iya. Nah kita diberi hiji segitu ya. Nah kita diberi hiji kalau enggak. Mana lah dipakai usil. Gitu yang ritual. Kayak baur.
Aku udah tahu yang masuk. Bisa kena lu busuk. Wah. Apa ya? Jangan bawa keluar. Di bawa dulu sebentar ya. Ada ininya. Oh, Masakannya. Ya udah beres. Enggak sih. Ini nggak tenang ya. Nggak tenang, saya takut lihat bapak-bapak. Kamu ngobatin. Apa ya? Apa enggak? Kita mah nggak akan kumak-kumak. Cari kebenaran. Nah itu kan itu mah lagi ningkronin semua cek. Jadi gini, AA tuh sebenarnya nggak apa-apa sih ngasih menit tuh nggak apa-apa. Yang ini nggak terima, kan? Karena badan udah beda. Badan tuh gini lah, goyang. Ya, badan tuh udah goyang, kayak yang nggak terima, weh. Makanya aku tadi ngomong kita mah bukannya jahat, kita mah cuma mau meluruskan siapa tahu jadi tidak putus cuma di bapak, bisa diturunin semua. Tidak kan aku ngomong sama yang dalam, Iya. yang dalamnya nggak terima. Apa sih, kita cuma ngecek, siapa tahu nanti semua di AA gitu. Ya mau coba. ini Mantap. Udah beres. Sama ya, bilang. Ngus kerata. Minta lebih bersih dulu. Jarang tamu ya. Ya, Jarang tamu sini. sebenarnya orang-orang apa sekarang ini Iya. atau gimana? Semenjak bapak nggak ada. Oh iya, pasti itu mah. Sama kalau ada pun mereka hanya sebentar ya. Nah, jadi datang udah tahu kan dia kebanyakan yang datang tuh nggak tahu udah meninggal. Jadi datang cuma sembahyang, jadi udah gitu ngobrol sebentar. belum lagi. Main taruh kayak lebih aman. Aman kok aman. 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 Masih ada yang sakit ya? Ya. Aman. Amankan dulu sebaiknya. Kalian power. Kalian power. Ada yang tiba-tiba sakit ya? Melamun. Ya. Suka ada yang tiba-tiba sakit. Sebenarnya Jadi sehat nih, tapi gotongnya langsung drop aja. nggak ada sih. Nggak ada. Ini ketek. Enggak, di sini mah nggak ada niat apa-apa, sumpah nggak ada niat apa-apa. Kita di sini mah ya pengen meluruskan. Cici slow dulu. Slow. Oke, lihat sini. Netral. Oke, ya. Sip. Di sini mah cuma mau ya siapa tahu ya. Kita mah di sini mau kasih tahu kalau siapa tahu kan ini sayang, dari ngurus ya. Mungkin dari anak-anaknya. Babe ngomong.
Nggak apa-apa. Ditahan yang nggak akan benar. Ditahan yang nggak akan benar. Udah nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, ditahan yang nggak akan benar. Bukan. Manggilnya apa sih Om Ren ya? Hah? Om tar dulu, slow. Om slow. Kalau mau nyampein harus slow. Ya udah, Om, sekarang udah ketemu. Ya. Nah, Ya. di sini banyak yang kenal. Di sini kita datang cuman mau silaturahmi, Ya. kita mau komunikasi. Ya, jadi bukan mau yang aneh-aneh, enggak. Enggak ada niat apa-apa, Om. Nggak ada niat apa-apa. Ya, Ya. Tadi maaf kalau dicek maaf. Sebelumnya maaf. Cuma kita mau meluruskan ya. Nih, dari. ya, udah pulang. Santai ya. Udah. Santai ya. Jadi kira nyampein aja di sini mah kita mencari sepenuhnya siapa yang bisa. Soalnya saya ini kan nggak Ini penuh. udah fix ini. Udah Ini fix. asli, ini fix ini. Udah. Ini penuh saya ini. Udah aku pastiin pasti ini. Jadi ada cowok masalahnya. Nah gitu saya nih altar juga kan ya keurus. Seandainya kalau memang gini ya, kita nggak ada salahnya nunggu orang mah. Malah kita bagus berbuat amal kebaikan kan gitu nyari mau cara apapun sama intinya kita buat nolong orang buat kebaikan Iya. kan gitu Gus. Sayang punya garisan punya keturunan bagus tapi nggak gimana ya cuman berhenti sampai di papi gitu. Nggak, kamu kan sayang padahal kamu udah ada ininya nggak dipakai dengan baik gitu istilahnya kan gitunya sayang. Nah tapi Aku mah diterusin. Ya, sayang. Leluhurnya bagus-bagus. Leluhurnya benar buat nolong orang juga kata aku mah. Gitu. Tinggal dibuka sedikit. Lu kok mengadu kita buka sedikit jadi mah. gimana terserah. Kan saya mah perempuan gitu. Kalau ini kan gini kalau dia jadi kan dia pasti di bawah suami. Ya benar nggak mungkin dia kesini terus kan namanya udah keluarga juga susah. Ya benar kan gitu nyarinya. Kalau Agus kan pasti di sini lebih enak untuk ngurusnya gitu terus altarnya kan gitu. Kata aku mah sayang. Ada bukti apa? Sebenarnya udah nunggu tenang ada kita nggak lepas kan udah masuk nih Endra ada ini udah Mang Andrew ada Mang Andre Mang Andrew Daniel ada Mang Daniel oh, udah komplain Andrew ada seru Kata aku mending diterusin sayang. Orang tua enak banget. oh ya ini Ria adiknya Agus ya yang punya ini belum perkenalkan dari tadi ngomong Adik belum tahu. pertama. ini adik keduanya itu adik pertama ya berarti adik yang tengah ya menengah ya yang setelah Agus ini terserah mau dibukain ya silakan mau ada ini Mang Andrew ya Kami hitung dulu. kan orang tujuannya mau itu kan.
kan kita sempat nanya masih ada atau enggak, kan kita nggak tahu. Nah, kemarin ini pas pulang itu pagi-pagi semuanya ya kan, kita punya satu kebiasaan yaitu apa yang buat siope itu. Oh iya, nah itu buat tanya yang gitu ya kan. Iya, kita saya nanya kita tuh minta petunjuk apa masih istilahnya masih ada di sini semua luhur atau ini apa namanya yang dulu membantu apa. Nah, pertama nih kasih jawabannya sempat marah dulu, kayak negor, marah dulu kan 3 kali ya buat minta jawaban. Begitu yang kedua langsung iya jawabannya, jadi nggak sempat yang ketiga. Itu udah 2 kali nanya sebelumnya. Itu si mama yang nanya siapa atau enggak. Nah itu dikasih petunjuk kan ada. Udah nunggu 9 lebar, tinggal dibuka bus udah jadi. Tanggung jawabnya memang gede. Iya. Semua juga ada tanggung jawab. Kita juga ada tanggung jawab. Si Babe Ya. sempat bilang, ya maksudnya ngebantu orang tuh tanggung jawabnya besar. Besar dalam arti ya secara keluarganya juga, hidupnya juga harus benar apa segala macam gitu. Jadi nggak bisa sembarangan seperti itu gitu. Terus juga apa yang kita lakuin kan jadi satu cermin ya, itu orang ngeliat seperti apa. Nah Babe sempat bilang karena kelakuan kan, makanya waktu masuk kemarin katanya sempat negor saya gitu. Ya kemarin karena nah itu kelakuan kok, jiwanya kok jiwa muda nak tempur wae. Nah itu benar-benar saya mah sampai kemarin ini minta ampun benar, saya mah aduh udah inilah kayak gitu-gitu udah jauh lah ditinggalin gitu. Karena pernah kejadian si Bapak itu nggak mau kejadian lagi gitu. Dulu pernah nurunin, jadi yang di Kalimantan nurunin ke anaknya, diturunin nggak sengaja anaknya teh bau ditoel tapi nggak tahu noelnya kumaha, langsung si anaknya teh kayak apa ya, hampir nah, ketahuan sama si ininya gitu yang nurunin. Pas begitu ketahuan dicabut langsung gitu. Si Bapak teh trauma, takut kejadian kayak gitu lagi gitu. Ya mungkin itu pada dirinya mungkin. Ya. Nah kan nggak gini aja, kalau mau ngambil pengobatannya aja kita ya. Kamu ngambil garis pengobatannya doang, jangan yang bela dirinya itulah. Enggak sih, nanti juga semuanya ngalir. Iya. Semua pasti bertahap sedikit-sedikit yang gitu. Nah kenapa bisa gini, kenapa bisa gini gitu. Pasti semuanya bertahap. Kata aku mah sayang itu betul bagus lulurnya semua. Kata aku mah Suka mangan saya mah jadi orang awam, nggak ngerti sama sekali kok. Ya tenang, Nggak mungkin nggak tahu maksudnya dalam arti hal yang apa ritualnya apa blank sama sekali nggak tahu, cuman tahunya ingat dari kecil gini gitu kok. kan juga ada yang bimbing. ya mungkin makanya dari awal pas Daniel megang pedang aku kan hadiah ini tuh dalamnya udah nggak enak, jadi kan dalamnya, makanya aku bilang Bang Daniel diserang gitu loh. Itu bisa dia turunan kamu jadi serang ya. Saya mau nggak tahu. Asli ya. Itu teman kamu tuh yang handle tuh dari tadi tuh. Asli beneran mah kamu tuh yang diserang. Harusnya nggak boleh, harus gitu ya. Cuma kan nggak masalahnya, kita mau mencari jalur biar benar gitu tak. Bang Daniel nggak salah nyingkronin semua, cuma yang ininya kan nggak terima, disangkanya mau ngapain, padahal mah nggak salah. Makanya tadi salahnya kita nggak izin. Sama kayak waktu Oh, saya sama dia gitu. nice. Gitu. Aku udah hatam itu, aku udah hatam. Jadi nggak izin doang. Tapi sekarang udah slow tuh.
nggak kayak tadi. Udah clear. Iya karena tadi dikasih gambarannya gitu, suruh pegang pedang. Emang nggak salah karena Dikiretin. mau dicari tahu semua Iya. detail, ngerti kan? Temen kamu yang nahan terus dari tadi, ini naik badan lembanya. Nggak tahu. Sebenarnya cuma nggak masalah sih, itu belum kenal disangkanya kita mau ngerti kan? Wajar sih, sama ini pasti begitu dulu. Bener, dari hatinya udah ada mengiyakan nggak pengen gitu. Nah, itu Nah balik lagi mikir yang tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya itu benar. Si Babeh juga gimana ya? Hampir istilahnya seumur hidupnya selama masih hidup, kalau ada orang minta tolong kapanpun jam berapapun nggak bisa nolak. iya Sama karena sekali. Nah, konsepnya menolong gitu. Ya sebenarnya Iya. sih kan aku juga ibaratnya nggak tahu tiba-tiba begini ya, kalau misalnya kita lagi mau nolong ya harus ditolong, tapi kalau enggak mah ya enggak weh gitu. Dan yang kontrol mah tetap wadah. Iya. Cuman karena mungkin si Babeh ya sifatnya orangnya begitu, jadi Ya mungkin nggak enakan gitu ada orang minta tolong teh rasanya teh kudu itu. Gitu. Jadi nggak mau nolak gitu ta. Dari dulu itu dari saya kecil saya perhatiin teh biar lagi gimana ya bangun lagi tidur ya subuh bangun gitu. Nanti kan itu proses. Mungkin kalau pertama nanti udah dibukain ini pertama mungkin enggak, cuma nanti kesini sini pasti proses itu. Proses jadi pasti nanti ada bangun subuh mungkin gitu ya, itu proses pasti. Nggak mungkin lah tiba-tiba dibukain langsung bisa ini itu nggak mungkin. Kata aku mah sayang. Waktu diakuin nyoknya menikah lur bagus semua. Kamu dikasih akun berarti pedang-pedangnya berupa lidah ke rumahnya. Sok, udah mari dong beren. Iya kan sayang. Iya. Lur bagus, lur udah mau semua. Anak laki-laki udah mau. Tapi itu pertanyaannya tadi Siap. karena konsekuensinya hal terburuknya meninggal gitu kalau gagal itu dalam arti apa ya, nggak gagal sih dalam waktu lagi nolongin orang kan pasti ada aja gitu ya. Ya itu ada. Kita juga sebenarnya ada risiko sekali Iya. nolongin orang bukannya nggak ada ya. Ya memang Nah, seperti itu. kita juga kalau terjun nolongin lagi ngobatin orang gitu, ada risikonya ke kita Iya. juga memang sama sih sebenarnya risikonya Memang, beda gitu kan. Nah pernah juga memang sih tahu dari itu memang betul. Jadi waktu si Babeh ngobatin orang itu, yang waktu dia nerawang, nah begitu nerawang pindah, istilahnya pindah ke raganya mah di sini, dia nerawang pindah sana, di sana dia, dan itu tuh hampir lewat, hampir nggak balik lagi. Nah model kayak gitu. Ya. Itu ada emang kayak gitu. Model kayak gitu. Cuman ya resiko nolong orang mau gimana lagi. Iya. Jadi yang dibutuhinnya itu sikap hati. Iya. Jadi sikap hatinya ini udah flawless belum gitu kan. Iya. Kalau udah kayaknya bisa lebih cepat gitu. Sikap hati. Ini kan pas lagi mau coba ya masih ngegambar ya skema gitu ya, skema buat ngebukain badan gitu ya. Kemungkinan saya bisa bukanya, tapi ada yang kayak yang Ngeganjal gitu. ganjel, ini apa gitu yang belum beres gitu, Iya sih emang benar. itu gitu, ada yang belum beres apa gitu. Mungkin ya menurut saya kalau dari vision gitu ya, harus kayak apa ya, kayak kenalan sendiri dulu, jadi dikhususin waktunya gitu ya. Nanti setelah itu mau dibukain boleh gitu, kalau enggak nggak apa gitu. Kalau ngebongkar saya bisa banget ngebongkar mah gitu, tapi karena
ya lulusannya oke jadi nggak ini gitu. Nggak apa namanya, nggak berani nggak sopan gitu. Saya paling nggak sopan. Si heula ayeung lah. Santai, santai. Dipanggil apa ya? Datuk. Datuk ya, datuk ya. Datuk bukan. Datuk. Datuk ketemu lagi gengsi dulu ini. Hah? Ya, ini ada gengsi dulu coy. Slow, Gus, slow. Untuk nggak tawa kan? Itu rokok. Itu nggak tawa. Tolong kita. Orang beda. Tahan. Bentar ya. Ini sering naik ya, lanjut naik. Jadi kalau
setiap kita bahas yang itu dia pasti naik. Ada yang manipulasi berarti nice. Bisa kesurupan mas? Ya. Bisa kesurupan Siapa? masnya? Paling ngerokok tuh santai. Kabar. Nggak tahu. Udah terakhir mah kayak ya kemarin mah ada berapa kali teh blank. Bisa, ini bisa. Berapa kali teh blank. Coba panggil yang tadi. Kalau nggak salah bentuk-bentuknya tuh kayak gitu tuh. Kuankong. Waduh, gak pernah. Itu harus dia meureun makatanagan ke ieu mah. Kuat. Kuno Nah, ieu gini. lanjutna. Sebenarnya Ini yang harus ngeberesin ini. Kita nggak boleh. Ini ngeberesin ini. Iya. ya benar. Kita nggak boleh. Tadi makanya ke dia naik, lu ikut naik. Coba selalu tidak ngerti gak? Kamu harus ngeberesin Ria, karena di Ria itu ada yang masuk manipulasi. Yang nipu, Gus, maksudnya bukan sebenarnya bukan datuk, bukan siapa, tapi nipu. Gitu. Bahwa bisa keberdahan, bener nih. Power buat aku. Soalnya ini mah bahaya sih. Iya. Coba selingkuh. Hulu tukang umum asalkan hulu tukang bahaya. Jadi gitu Gus, jadi kamu harus beresin adik kamu. Harusnya ke adik. Nanti baru Sok beresan karena. Panggil dulu yang itu. Cuma yang dulu Bentuk-bentuknya yang ke gitu itu. aja. Ke Kuankong kamu. Sok tuh rokoknya taruh dulu. Beresan dulu adik kamu tuh. Kasih ruang. Tetehnya mendingan nyender. Nah di situ aja ya, bisa labuh dia jadi katahan. Bisa bahasa itu. tunggu ya. Slow. Nikmatin dulu semua. Belum naik nih. Nikmatin dulu semua. Caranya tahan. Ketika masuk pasti bereaksi lagi. Suruh Aduh ya. ya